ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom keluarga GKS yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita di hari Minggu ini secara online. Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Minggu ini adalah minggu yang spesial karena kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan jauh dari kita, dari Indonesia. Akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari persekutuan Kristen yang ada di Belanda, di negeri Belanda, di Perki, Belanda. Dan hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Pendeta Ibu Ida, yang adalah pelayan di Perki, negeri Belanda. Dan saya percaya bersama dengan tim akan melayani, kita semua pasti akan diberkati. Siapkan hati kita untuk sama-sama kita akan masuk di dalam ibadah ini. Biar Roh Kudus yang akan memimpin menuntun kita supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengucap syukur bahwa tadi kita sudah merayakan hari kenaikan pada hari
Kamis yang lalu, dan saat ini kita pada hari Minggu mau merayakan ibadah raya bersama-sama dengan semua jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang bergabung dengan jemaat Pergi di negeri Belanda. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Amin. Penyalahan lilin akan dinyalakan oleh keempat saudara-saudara kita. Penyalahan lilin ini adalah dinyalakan untuk Tuhan Yesus Kepala Gereja. Kita akan bersama-sama pada saat ini di hari Minggu Raya ini, kemudian memasuki hari Raya Pentakosta. Kami persilakan Ketua Pergi di negeri Belanda, Norman Ekasa, untuk menyalakan lilin bagi Tuhan Yesus Kepala Gereja. Kemudian kami mengundang Wakil Ketua Pergi di negeri Belanda, Cynthia Kepner, menyalakan lilin untuk pendeta, majelis, pengurus, dan semua jemaat Gereja Kemuliaan Sion di Indonesia, di Jakarta. Waktu dan tempat, Cynthia Kepner kami persilakan. Dan lilin yang ketiga dinyalakan oleh Ketua Pergi Den Haag, yaitu Riana Van Ens Marsial, untuk penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami persilakan. Dan lilin yang keempat dinyalakan oleh Ketua Pergi Almere untuk semua umatnya yang berada di dunia ini yang menderita karena nama Yesus, di mana orang-orang yang teraniaya sekarang berjumlah 309 juta orang yang berada di sini. Kami persilakan solo oleh Susan Ekasa bersama Norman Ekasa. Susan Ekasa Brunan dari Bali, besar di Bali, kemudian Norman Ekasa besar di Jakarta, yang melayani di negeri Belanda. Kami persilakan. Seperti hati Yesus, mengerti hati Bapa, datang setia, penuh kasih sayang, rela berkorban. Seperti hati Yesus, mengerti hati Bapa, datang setia, penuh kasih sayang, rela
Jadikanlah hati ini seperti hati Yesus, tak akan setia, penuh kasih sayang. Ku mau mengerti hatimu Bapa, hatimu Bapa lembut, hatimu Bapa mulia. Jadikanlah hati ini seperti hati Yesus, tak akan mulia, penuh kasih sayang. Ku mau mengerti hatimu Bapa, ku mau mengerti hatimu Bapa, ku mau mengerti hatimu Bapa. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita boleh mendengarkan bagaimana hati Bapa pada kita Bapa mulia. Dan saat ini kami mengundang untuk Ibu Rosita menyalakan lilin sebelum pembacaan firman Tuhan. Menyalakan lilin kami persilakan. Kemudian kami mengundang Vicky Solomon untuk membaca Alkitab dari Matius 5 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Sebelumnya marilah kita berdoa. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Tuhan, baik yang berada di negeri Belanda maupun di Jakarta, di Indonesia, yang juga boleh bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan melalui hari ini, baik yang berada di rumah maupun di gereja kemuliaan Sion. Semua jemaatnya, turunkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus berfirman bagi kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau kasih kita, karena Engkau ajaib bagi kami, Tuhan berbicara, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini diambil dari Matius 5 ayat 3 sampai 10. Ucapan berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang malu, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sedemikian pembacaan ayat kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Vicky. Terima kasih Bu yang sudah membaca Alkitab bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kerumah lembutan. Satu lagu dari John Tanamal, yaitu John Tanamal seorang pendeta yang selalu menyanyi lagu rohani sejak masa kecil sampai Tuhan memanggil akan dia. Yesus kusembah.
ku sebut di dalam hatiku, ku sebut di dalam doaku, ku semayamkan di batinku. Oh Yesusku yang ku sembah, ku sebut di dalam hatiku, ku sebut di dalam doaku, ku semayamkan di batinku. Sebut di dalam doaku, ku semayamkan di batinku. Yesus yang kasih, Yesus yang ajaib, saudara-saudara, kita telah mendengarkan bagaimana Yesus yang disembah. Pada saat ini tadi kita sudah mendengarkan dari Injil Matius pasal yang kelima yang dibaca oleh Feki Solongan, tapi di Jakarta Feki dipanggil Om Feki. Ya, Om Feki, terkenal sebagai nama Om Feki. Jadi selamat untuk saudara-saudara jemaat, seluruh jemaat gereja Kemuliaan Sion, dan juga kami mengucapkan juga terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk pergi di negeri Belanda oleh Pendeta Saliana Solongan, yang juga kami sampaikan salam juga untuk Pendeta John Bituyu dan juga semua majelis, para pengurus. Dan saat ini kami akan sedikit membagi firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan oleh Ibu Pendeta Saliana, yaitu dengan tema lemah lembut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lemah lembut di dalam kamus bahasa Indonesia artinya baik hati. Di dalam kamus ya, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa
artinya baik hati, tidak pemarah, ya. Dan juga arti lainnya adalah peremah. Itu lemah lembut di dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi lemah lembut yang nilainya tinggi karena dikenakan oleh ajaran-ajaran Yesus, yaitu lemah lembut itu dikatakan di dalam bahasa Ibrani artinya keser, ya. Keser itu artinya lemah lembut, yaitu artinya kasih setia. Berbeda dengan lemah lembut. Ada orang lemah lembut tetapi ya kita tidak tahu ya artinya bagaimana, karakternya bagaimana. Mungkin suaranya lemah lembut, tetapi bagaimana dengan karakternya? Nah, di dalam perjanjian baru ini dikatakan sikap batin yang hanya dihasilkan oleh Roh Kudus, yaitu roh kelemah lembutan. Roh kelemah lembutan itu gimana? Maksudnya tadi yang kata keser itu, yaitu kasih setia, kasih setia. Itu berarti kalau dipanggil sama Tuhan untuk bekerja, oke. Kalau misalnya disuruh oleh Tuhan, oke. Mungkin Tuhan tidak menyuruh kita dari surga, tetapi mungkin melalui majelis, melalui pengurus, melalui pendeta, melalui hamba Tuhan. Kemudian diminta mungkin angkat bangku, mungkin angkat tas. Kita tidak ada komentar. Tidak ada komentar karena langsung ya. Nah, bagaimana itu? Karena antara Yesus dengan Bapaknya sampai di Golgota, Ia menyatakan aku tunduk di bawah kekuatan kasih Bapa itu. Kemudian Yesus datang ke dalam dunia ini dengan kelemah lembutannya. Kemudian Ia tidak pakai lagi tanya jawab, aduh saya belum makan, aduh tuh pendetanya ngomongnya lama, kenapa itu jemaat kemuliaan Sion itu kok hari ini kok lama, nggak seperti yang tidak ada perkataan. Malah kalau ada firman Tuhan yang berkata-kata, mereka senang tinggal di rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena hatinya itu terbuka. Hatinya terbuka, gampang dibentuk, tanpa membela diri seperti Yesus sampai di Golgota yang saya katakan itu. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 2, lemah lembut juga dikatakan orang yang rendah hati. Kenapa? Kalau rendah hati berarti Tuhan ditinggikan, Tuhan bisa disembah dan dimuliakan. Itu juga dikatakan dalam keser, kasih setia. Dan di dalam Filipi 2 ayat 6-7 itu berarti mengosongkan diri supaya Tuhan bisa menaruh kehendaknya di dalam kita. Kalau kita tidak mengosongkan diri seperti Yesus, bagaimana Yesus dapat taat kepada Bapa? Jadi mengosongkan diri itu berarti semuanya jadi hanya kehendak Tuhan. Jadi tidak ada lagi kehendak kita, tidak ada lagi pikiran kita, karakter kita dan sebagainya. Nah, kelemah lembutan juga di dalam Galatia 5 ayat 23 dikatakan penguasaan diri. Jadi semuanya God control. Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Jadi kita berserah kepada Tuhan. Orang yang tergolong lemah lembut itu demikian. Bahkan dikatakan di dalam pembacaan ini, yaitu di dalam teksnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang lemah lembut itu memiliki bumi, saudara. Ya, memiliki bumi. Bayangkan, saudara baru memiliki apa di rumah? Ya kan? Baru memiliki apa misalnya? Ya. Jadi dikatakan Mazmur 37 ayat 11, orang yang rendah hati dikatakan juga lemah lembut akan mewarisi negeri dan gembira dan menerima kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya kan? Nah, saudara-saudara, yang dikatakan lemah lembut itu bukan harafiah yang seperti di sini, bukan figuratif. Maksudnya yang saya katakan bahwa jalannya lemah, gemulai, bukan itu yang dikatakan. Tetapi lemah lembut bukan suaranya atau dikatakan apa kabar, bukan itu. Tetapi di dalam hatinya keluar lemah lembutan,
yang dari Roh Allah itu dibentuk oleh Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudara, nah di sini kita melihat saudara jemaat Gereja Kemuliaan Sion, ada beberapa tokoh-tokoh di sini yang duduk, ada majelis, ada juga seksi kerohanian, ketua-ketua. Mungkin saya akan menanyakan kepada ketua dulu ya, biasanya demikian, Pak Norman. Hai Pastor, apa arti kelemah lembutan bagi kita sekalian untuk jemaat Gereja Kemuliaan Sion? Kalau menurut saya, kelemah lembutan adalah sesuatu yang memang telah kita ada di dalam diri kita. Ya, tadi Ibu Pendeta sudah mengatakan untuk mengosongkan diri. Sebetulnya tidak kosong di diri kita, sebab Roh Kudus sudah ada di diri kita. Nah, inilah yang kita mesti selalu pegang, bahwa di dalam kehidupan kita adalah penting jika kita bisa memberikan pelayanan di dalam kekristenan kita ini dengan fokus yang sudah ada, bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita dan juga memberikan semua yang apa kita telah dapatkan dari Tuhan kita kepada orang-orang di sebelah kita. Jadi memberi adalah lebih penting dari mendapatkan. Ya, itu adalah suatu suatu tujuan, satu tujuan dalam kehidupan kita, dan pengertian saya sebagai kelemah lembutan, sebagai pelayan-pelayan di gereja itu adalah sesuatu yang kita mesti mengerti dulu sebelum menjadi pelayan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman. Mungkin yang lain, siapa yang mau menambahkan kelemah lembutan menurut saudara? Silakan. Wat betekent zachtmoedigheid volgens jullie? Apa artinya kelemah lembutan? Meskinya Cynthia, benar ya. Zachtmoedigheid betekent voor mij dat je ook mensen die het minder hebben bedenkt, ook mensen die jou iets gedaan hebben, kunt vergeven vanuit je het geloof. En dat je zeg maar, zoals ik al zeggen, wel het zingeving geeft aan je leven door voor anderen te zijn. Ya, mohon. Ya, terima kasih Cynthia. Jadi apa yang dikatakan kepada Cynthia, kelemah lembutan itu artinya dia memberikan kepada orang lain dan juga mengampuni akan orang lain, yaitu dari dalam hatinya, luar biasa. Benar, Cynthia, dankjewel. Oke, kepada yang lain mungkin kami persilahkan tentang kelemah lembutan. Ibu Majelis, Geri, Kerubun. Ini Ibu Sekjen, Sekretaris Jenderal PERKI di negeri Belanda. Nanti kita akan bergereja nanti di jemaat Gereja Kemuliaan Sion. Kalau kita di Jakarta bersama Om Feki ya. Silakan dulu. Buat saya bukan hanya dia, maksudnya orang yang bisa bekerja, misalnya sesuatu yang orang itu bisa katakan, tetapi kita juga lihat orang rasa seperti jadi kita sendiri yang ke orang itu, dan juga Tuhan siapapun saja bertemu dalam hidup kita, dan teman maupun saudara, yang terima bukan saya itu kasih sayangnya. Jadi kita yang sendiri kita berikan kepada orang yang perlu yang Ya, terima kasih Bu Geri Kerubun. Nah, terima kasih atas
apa yang dikatakan tentang kelemah lembutan. Mungkin Bapak Peter Felix dari Semarang, ini Bapak Peter Felix. Ya. Menurut saya, seperti yang Tuhan Yesus selalu ajarkan, sebetulnya hanya satu kata dan akan hanya itu saja dalam segala. Terima kasih Pak Peter, supaya menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan Rosita, apa kelemahan lembutan menurut Rosita? Rosita ini adalah dari seksi kerohanian saudara dari KJDA. Kelemah lembutan adalah bagi saya dimulai dari keluarga sendiri dulu, dengan anak-anak kita masih contoh kelemah lembutan. Dari situ menyebar ke orang-orang di sekitar kita, membutuhkan kita dan kami yang menyampaikan Luar biasa. Keluarga juga adalah gereja dan diberkati di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Rosita. Kami persilakan Om Feki ini supaya semua juga boleh mendengar. Arti kelemah lembutan apa? Mungkin Om Feki mau bicara sedikit kelemah lembutan. Artinya apa? Kelemah lembutan bagi saya ya kasih sama manusia dengan bentuk kita harus mengerti sama manusia apa yang saudara kita menghendaki untuk kita bisa saling membantu. Ya, terima kasih. Jadi Om Feki Seroman ini anggota Perki Almera. Nah sekarang ketuanya, bagaimana Ibu Ketua? Ibu Ketua Perki supaya sedikit saja memberikan supaya kita semua yang hadir boleh memberikan Ya, kalau menurut saya lemah lembut itu gimana kita caranya untuk menyampaikan sesuatu terhadap orang lain, menghadap orang-orang yang membutuhkan kita dalam segala hal, khususnya apabila ada hal-hal yang masalah dalam kehidupan, dan itu di situ perlu kita menyampaikan sesuatu dengan secara lembut, dengan secara ketulusan yang keluar dari hati kita, supaya dengan adanya cara kita untuk menyampaikan sesuatu itu dapat diterima dengan baik. Dan lemah lembut itu kita menyatakan bahwa kasih kita kepada seseorang atau orang yang membutuhkan kita, itu kita harus nyatakan itu, karena kasih Kristus sudah pertama-tama sudah kita dapatkan, dan itu juga harus kita sampaikan dan kita berikan juga kepada orang lain. Dan dengan lemah lembut juga, dan kita dapat bersama-sama dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita selalu diterima dengan baik. Saja. Baik, terima kasih. Mungkin Susan dan Riana serta Vera mau menambahkan kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa, silakan. Pengertian tentang kelemah lembutan dalam hal ini adalah bagian dari kasih Kristus buat saya, dan karena Tuhan yang hidup di dalam diri saya, bukan lagi saya yang hidup, jadi kelemah lembutan adalah juga taat pada panggilan Tuhan kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Susan Lepasa dari Berungan dari Bali. Mungkin Vera atau Riana? Tidak ada, Vera tidak ada. Riana mungkin dapat memberikan statement. Menurut saya adalah satu cara untuk kita saling menghormati satu dan yang lain, dan kita harus menghormati begitu Tuhan Yesus juga kepada kita juga harus kembalikan kepada semua apa yang telah diberikan kepada kami, dan
mengerti bagaimana caranya sesama kita dapat kita menolong untuk memperlebar kerajaan. Dan menurut itu sebetulnya juga adalah sangat baik kalau kita dapat terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, karena itu adalah apa yang Tuhan berikan, dan kita itu dapat terpakai untuk jemaat dan pendeta seperti kita untuk kerajaan. Terima kasih Riana, kita boleh memakai itu ini karena ada ibu ketua Riana ya. Riana Fans siap. Iya, mungkin Ibu Vera tidak ada. Baik saudara-saudara, jadi kelemah lembutan kita sudah mendengar seluruh jemaat Gereja Kemuliaan Sion, ya, bahwa kelemah lembutan yang Tuhan katakan adalah belas kasihan, empati yang luar biasa diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kita ini tidak layak sebetulnya dan debu tanah, tetapi Tuhan mengangkat kita. Oleh karena itu, kalau debu itu, saudara tahu kan, debu itu memang kita ada debu. Kalau debu itu ditiup, dia melayang mana aja, dari goyang sana goyang sini. Jadi karena Tuhan kita kuat, ya. Karena Tuhan yang sudah mati di Golgota bagi kita, sekalian kita dapat kekuatan. Oleh karena itu, biarlah kita mempraktekkan hidup kelemah lembutan yang dikatakan bukan karena lemah lembut suaranya atau figuratif yang dikatakan, tetapi adalah kelemah lembutan di mana Tuhan menginginkan kita membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan. Baiklah saudara-saudara, tema kelemah lembutan kiranya Gereja Kemuliaan Sion juga diberkati melalui pelayanan hari Minggu pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu tentang kelemah lembutan yang diberikan oleh pendeta Salian. Tuhan berkatilah akan semua umat-Mu, semua jemaat-Mu dari Gereja Kemuliaan Sion ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaatnya, seluruh pengurusnya, seluruh majelis-majelisnya, dan semua para donatur, sponsor daripada Gereja Kemuliaan Sion. Engkau memberkati akan mereka, memberkati suami mereka, istri, anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup ya Tuhan. Biarlah Engkau menyelamatkan semua orang di seluruh dunia. Pakai akan Gereja Kemuliaan Sion. Berkati akan Gereja Kemuliaan Sion berlimpah-limpah Tuhan. Dan berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani Gereja Kemuliaan Sion. Kami berdoa untuk pendeta Saliana, Sorongan, dan juga suami dan juga anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberkati juga pendeta Jody Tuyu dan juga pendeta-pendeta yang lain Bapak yang melayani akan gereja jemaat Kemuliaan Sion ini. Bapak pakai akan gereja ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan. Berkati mereka yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, nama Tuhan berkuasa. Yang berduka dikuatkan, dan juga yang dalam pergumulan apapun. Biarlah Tuhan bukalah tingkap-tingkap langit-Mu bagi semua jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati akan usaha mereka, agar usaha mereka semakin naik dan tidak pernah turun, dan mereka menjadi kepala bukan ekor. Dan biarlah Tuhan memberkati rumah tangga mereka, makan minum mereka, finansial mereka Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah kami sekalian, karena kami akan memiliki bumi. Dan bumi, ya Bapa, boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Turki di negeri Belanda. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih atas berkat firman. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih atas semua Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah Yesus Kristus, pakai kami sebagai alatmu di tengah-tengah dunia ini. Semakin dahsyat, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sempurnakanlah doa kami, doa Yesus, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga. Baik saudara-saudara seluruh jemaat Gereja Kemuliaan Sion, kita akan mendengarkan nyanyian penutup sebelum kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Kemuliaan Sion maupun umatnya di dunia ini dan juga bagi di dunia. Satu lagu, yaitu lagu Kebaikan Tuhan yang kita akan dengarkan pada saat ini. Satu lagu yaitu dengan judul Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Marilah saudara-saudara kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Saya akan mengambil berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel dan Tuhan berikan juga kepada seluruh jemaat dari Gereja Kemuliaan Sion dan juga bagi kita sekalian yang hadir di sini dari negeri Belanda maupun untuk seluruh dunia. Terimalah berkat daripada Tuhan untuk saudara sekalian, keluarga. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan ibadah telah selesai. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pendeta Sahyana dan juga Bapak Pendeta Joli Tuyu. Tuhan memberkati jemaat Gereja Kemuliaan Sion agar berlimpah-limpah kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan buat masing-masing dari kita. Terima kasih atas pelayanan yang sudah diberikan kepada Ibu Pendeta Ida Patinama beserta seluruh pengurus Persekutuan Kristen Indonesia di Belanda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam